Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga updating terkait saham swing trade dan pergerakan ISG yang hari ini sangat bagus. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Bank Agro sangat bagus, di mana dia mampu bertahan di area minor demand-nya, bergerak pada range harga 1995 sampai 1920. Ini merupakan area buy pertama kita dan sudah floating profit ya. Hari ini mengalami kenaikan 7% yang sangat bagus. Dia juga sudah break area break bullish pertamanya, itu bergerak pada range harga 2100. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI juga sangat bagus ya. Kalau kita lihat bersama sebentar. Kita akan mengganti dulu ke MACD dan RSI-nya sebagai konfirmasi. Terkait MACD dan RSI sudah cenderung ingin bullish ya, sudah akumulasi dengan distribusi yang sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir sangat menarik untuk Bank Agro nantinya untuk diambil posisi. Jika teman-teman belum memiliki, ya bisa mempertimbangkan kembali atau menunggu di area range 1995 ini. Targetnya masih sama kita ya, targetnya bisa mencapai area 3140, 3415 atau di 2890. Selanjutnya ada saham BAMK. Updating juga untuk saham Bank Aladin ini, lagi-lagi dia memang mampu bertahan ya untuk break bullish di area range supply-nya di 2850. Kita masih berharap dia mampu bertahan di area 2580 sebagai area jaga-jaga kita. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi, tetapi dari pergerakan harga secara RSI itu mengindikasikan sudah mau uptrend. Volume hari ini juga cukup bagus. Jadi saya pikir layak kita minati ya untuk Bank Aladin selama dia masih berpotensi untuk membentuk inverted head and shoulder menurut saya. Selanjutnya ada saham Kino. Kino di sini layak dipantau, mengapa? Karena sudah bergerak sideways yang cukup dalam dan sekarang memang posisinya sudah di buy on weakness ya. Di sini saya temukan memang ada 2080 sampai 2050 merupakan area range buy-nya yang merupakan sudah diretest beberapa kali. Potensi break bullish di 2200 dengan target profit bisa mencapai 2700 sampai 2600. Jadi saya pikir layak kita pantau bagaimana teman-teman ingin entry bisa mempertimbangkan area stop loss-nya 4% dengan target taking profit bisa mencapai 23%, seperti itu. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 2130 ke bawah, bisa melakukan akumulasi ya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih akumulasi, jadi saya pikir layak kita minati saham Kino. Selanjutnya ada saham batubara ya, dari third linernya itu ada MITI. MITI di sini layak kita pantau, di mana dia membentuk pola reversal wedging pattern. Dan kalau kita lihat pada time frame kecil sudah sangat menarik ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan untuk buy on weakness bisa di sekitar 108 sampai 107. Teman-teman bisa mengambil posisi di area ini untuk melakukan akumulasi. Dan teman-teman bisa melakukan cut loss jika dia bergerak di bawah 100 ya. Teman-teman bisa cut loss jika dia bergerak di bawah 100. Dengan target taking profit saya pikir dia akan break bullish-nya bisa mencapai area 123 ya. Kemungkinan dia ada break bullish di area sini di area 123, jadi layak kita 122 sampai 123. Jadi layak kita pantau dulu bagaimana potensi saham MITI dikala memang batubara yang lagi meningkatnya dari segi harga ya. Jadi sangat menarik untuk kita pantau MITI ini. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung ingin distribusi, jadi saya pikir layak kita pantau dulu bagaimana potensinya dia terjaga di area 108 sampai 107.
Selanjutnya kita akan mengucapkan selamat cuan bersama ya untuk saham BBRI, dan sudah close di 4.120. Dengan target kita, memang target area gap itu pada range harga 4.100. Kita sudah melakukan akumulasi di range 3.600, atau teman-teman yang memiliki kesempatan buy di bawah 3.600 sangat beruntung ya. Di sini dia akan menguji kembali area 4.210 sampai 4.170 untuk area supply, di mana jika area supply itu mampu ditembus, maka lanjutannya bisa mencapai 4.350 dan mencapai 4.710. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung akumulasi cukup keras, uptrendnya sangat bagus ya. Jadi saya pikir layak kita pantau dulu, teman-teman bisa melakukan trailing stop atau bisa mengurangi posisi di area demand gap ini. Selanjutnya ada saham oils ya. Oil di sini layak menarik juga untuk teman-teman pantau, di mana area low yang dia jadikan pantulan kemarin itu bergerak pada range harga 302. Close hari ini memang di 314. Jadi teman-teman layak pantau dulu bagaimana oils. Dan kalau kita ambil dari time frame kecil, memang sudah mengindikasikan ingin bullish kembali ya. Jadi layak kita pantau dulu bagaimana oils selama mampu bertahan di atas 302. Chancesnya saya pikir ada beberapa gap ya, di mana oil juga masih sangat pamor dikala batu bara mengalami peningkatan harga. Oil juga menjadi salah satu komoditi yang korelasi terhadap batu bara. Jadi saya pikir lah kita pantau untuk saham oil ini. Selanjutnya updating untuk saham batu bara ya. Yang pertama ada PTBA, lagi-lagi sudah koreksi ya di 2 hari berturut-turut dengan volume yang hampir sama. Jadi harap berhati-hati untuk saham batubara. Saya pikir sudah ada koreksi sehat yang akan dilakukan. Bagi teman-teman yang memiliki saham PTBA, sesuai target kita sudah mencapai area 3.000 di diskusi Sobat Joglo Trader, dengan potensi memang bisa mencapai area 3.500 atau bergerak pada range harga 3.190 sampai 3.700 juga masih berpeluang. Namun karena peningkatan harga yang sudah signifikan, saya pikir ada momentum koreksi di saham batubara ini. Selanjutnya ada saham MTEK. Salah satu saham swing trade emiten investasi ya. Di sini MTEK mampu mengalami penguatan di 6% di 110 poin dengan akumulasi yang cukup bagus ya, dan dia mampu bertahan dan break di area demand-nya di 1680 sampai 1630. Jika volume ini terjaga, saya pikir dia akan menguji kembali di area 1880 sampai 1835. Dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi, namun dari sisi akumulasi sudah dimulai ya, dikarenakan hari ini volumenya sangat bagus. Jadi saya pikir lah kita pantau. Bagi teman-teman yang memiliki saham MTEK dan sudah entry, bisa mempertimbangkan untuk hold ya, atau bisa menjaga dengan trailing stop bagi teman-teman yang ingin fast trade atau day trade di saham MTEK ini. Selanjutnya kita akan membahas Bank Bukopin kembali. Di sini Bank Bukopin sudah ingin masuk area entry ya, bergerak pada range harga 412 sampai 394. Selama dia terjaga di area ini masih sangat bagus, dikarenakan ada sideways yang telah dibuat, bisa kita jadikan area demand. Selama dia bertahan di area ini, kemudian akan menguji ya area 452 sampai 488 untuk area minor supply-nya. Dari MACD dan RSI sudah cenderung ingin bullish, jadi saya pikir kita pantau dulu untuk akumulasi di saham Bank Bukopin. Selanjutnya ada saham high risk ya, yang sering kita tradingkan adalah CAK. CAK di sini sudah membentuk pola cup and handle, cup handle-nya namun tidak terjadi dengan bagus memang, dan dia melakukan pukulan cukup bagus di 21 September kemarin. Dia break dengan volume yang sangat singkat dan sudah meretest kembali dan hampir terjaga di area minor demand-nya di 83 ya, dan sekarang ingin menguji kembali di area 96 sampai 95. Selama dia mampu bertahan di atas 83 dan dia misalnya jebol di area 96 sampai 95 ini, layak kita pantau dulu untuk kita tradingkan dengan catatan menjadikan area 103 dan area 107 untuk menjadi targetnya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih cenderung distribusi, jadi saya pikir layak kita pantau dulu untuk saham CAK ini. Selanjutnya kita akan updating saham swing trade kita MLPL ya. MLPL hari ini ARB, kita harus
patut waspada jika dia mampu break nanti di 450 karena berpeluang patah tren ya. Jadi saya pikir kita pantau dulu bagaimana potensinya. Dan kalau kita lihat memang di sini dia sudah patah tren di sini ya. Dia sudah patah tren. Maka indikasi lanjutan bisa mencapai area 405 sampai 340. Namun kalau kita tarik dari yang cukup bagus, kalau kita tarik lagi, dia sudah patah tren juga ya. Berarti memang secara skenario berarti kita harus mempertimbangkan untuk melakukan akumulasi kembali di area 405 atau 340, atau paling tidak teman-teman menghindari dulu untuk saham MLPL. Sesuai dengan anjuran kemarin di area 600 atau di area 70 sampai 555 kita sudah melakukan diskusi untuk melakukan pengurangan posisi ya di MLPL. Jadi bagi teman-teman yang misalnya masih posisi sangkut bisa mempertimbangkan averaging down di area enter kita di 405 sampai 340. Selama ini posisi MLPL masih cukup bagus, saya pikir potensi perusahaan juga masih cukup bonafit. Maka secara tren harga walaupun dia melakukan koreksi, saya pikir teman-teman ambil positifnya dulu ya. Kalau kita lihat dari RSI dan MACD masih ingin distribusi dan sudah dimulai permulaan distribusinya, maka saya pikir bisa mempertimbangkan ya area 405 ini untuk akumulasinya. Selanjutnya updating untuk saham batubara yaitu Adaro. Adaro sudah 2 kali meritis area 1925 dan tidak mampu ditembus dengan posisi merah, dan akumulasi sudah mengalami pelemahan dengan stagnan signifikan 2 hari ya. Jadi saya patut memberikan catatan kepada saham batubara. Saya pikir ada warning ya untuk mempertimbangkan untuk menjual posisi atau mengurangi posisi. Dan patut diperhatikan di sini ada area demand gap ya, bergerak pada range harga 1595 sampai 1570. Selanjutnya kita akan ke Bumi. Bumi juga meretest area 99 dan tidak mampu lagi menembus dengan volume distribusi cukup kuat. Jadi bagi teman-teman yang tertarik usaha Bumi bisa mempertimbangkan untuk menghindari dulu ya selama posisinya tidak cukup bagus untuk bertahan di area atas 99. Karena di sini ada area demand gap di 106 yang juga belum dilunaskan, dan juga ada demand gap di 121. Kemungkinan besar dia akan meretest area 77. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan area itu untuk entry. Selanjutnya ada saham nikel ya. Ada news yang saya pikir cukup menarik, di mana nikel kemungkinan besar akan ada terjadi krisis energi juga, dan kemungkinan akan mengalihkan ke saham lebih ramah ya, ke komoditi lebih ramah, yaitu adalah nikel. Nah, terkait nikel ada 2 saham yang sangat identik ya, yaitu adalah Antam dan Inco. Yang pertama Antam saya pikir masih di posisi menarik, bisa teman-teman lakukan entry di 2250 atau bisa mempertimbangkan menunggu dari area 2130 dengan volume yang sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir area terdekat bisa kita lakukan akumulasi pertama. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung ingin bullish, jadi indikasinya untuk melakukan buy on weakness masih cukup ada ya di area 2250 ini. Selanjutnya ada saham Inco, salah satu saham nikel juga. Inco di sini tidak mampu mereflect atau breakout ya di area minor supply, bergerak pada range harga 4.910 sampai 4.850. Jika teman-teman tertarik untuk saham Inco bisa mempertimbangkan di area minor demand di 4.640 untuk entry, atau bisa menunggu di area 4.350 sampai 4.230 untuk melakukan buy on weakness-nya, sesuai dengan catatan sudah ada pengujian 2 kali di area tersebut. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung golden cross dan sudah mengisyaratkan akumulasi ya untuk di saham Inco dan saham nikel. Jadi saya pikir layak kita pantau dulu bagaimana potensinya. Sekian dulu dengan review saham terkait saham batubara, emiten updating swing trade kita, dan terbaru ada saham nikel ya yang layak kita pantau. Bagi teman-teman tertarik untuk saham ini bisa like, comment, dan subscribe, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga di akhir tahun kita bisa cuan bersama dan aset kita bisa bertumbuh bersama Sobat Joker Trader. Saya ucapkan terima kasih.